Hi everyone, in this video I'm going to talk about strategy to answer structure and written expression in TOEFL test. So there are 7 strategies that I give here. The first one, understand and learn about subject and verb agreement. The second, understand and learn about phrase, clause, dependent and independent clause, non-clause, adjective clause, and appositive sentence, compound and complex sentence. The third, understand and learn about part of speech. The fourth, understand and learn about irregular verb. The fifth, understand and learn singular and plural forms. The sixth, to help view the main subject and verb, simplify the sentence by eliminating prepositional phrases, adjectives, and noun. The last, practice TOEFL question more often. So in this video, I will just talk about 4 of them. And then I will divide this video become 2 parts. So let's start from this. The first one, understand and learn about subject and verb agreement. Di sini maksudnya yang pertama itu adalah memahami dan mempelajari tentang subject dan verb agreement. Jadi ada beberapa penjelasan untuk subject dan verb agreement ini. So let's see the first one. If the subject is singular, the verb must be singular too. If the subject is plural, the verb must also be plural. Jadi kalau seandainya subjeknya itu plural, maka kata kerjanya juga plural. Maksudnya di sini kalau subjeknya itu plural seperti they, and then we, and then you, walaupun plural bentuk lain seperti benda yang lebih dari satu, kata kerjanya itu biasanya tidak ditambahkan s atau is di dalam bentuk kalimat present tense. Sedangkan kalau singular, biasanya orang ketiga tunggal, she, he, dan satu benda, kata kerjanya itu ditambahkan s atau is untuk kalimat simple present tense. Hanya di tenses itu. Kalau di tenses lain beda lagi aturannya. So here there is example like she writes every day. Karena subjeknya she, kata kerjanya itu harus ditambahkan s. That's why kita harus melihat apakah subjeknya itu singular atau plural dan kata kerjanya yang cocok untuk subjeknya apa. Itu penting. Next, when the subject of the sentence is composed of 2 or more nouns or pronouns connected by n, use a plural verb. Maksudnya di sini kalau seandainya subjeknya di dalam kalimat itu dituliskan 2 atau lebih dari 1 kata bendanya atau pronounnya yang lebih dari 1 yang diikuti kata sambung n, berarti kata kerjanya itu menggunakan kata kerja plural. Kata kerja plural itu adalah kata kerja yang tidak ditambahkan s atau is. Kalau singular itu biasanya ditambahkan s atau is di kalimat present tense. So here the example, the doctoral student and the committee members write every day.
Karena di sini subjeknya ada lebih dari satu, maka kata kerjanya tidak menambahkan s atau is. After that, the next, when there is one subject and more than one verb, the verb through the sentence must agree with the subject. Ketika ada satu subjek atau lebih dari satu kata kerja, maka kata kerjanya itu harus mengikuti subjeknya. Example, interviews are one way to collect data and allow researcher to gain an in-depth understanding of participants. Di sini subjeknya itu interviews yang lebih dari satu orang. Karena kata kerjanya itu harus mengikuti subjeknya, maka kata kerjanya itu seperti allow itu mengikuti subjeknya yang plural. After that, when two or more singular nouns or pronouns are connected by or nor, use the singular verb. Kalau seandainya ada dua atau lebih kata benda singularnya atau pronounnya yang dihubungkan dengan kata or atau nor, itu biasanya menggunakan kata kerja bentuk singular. Example, the chairperson or the CEO approves the proposal before proceeding. Jadi di sini karena ada or berarti dia salah satunya, bukan keduanya. The chairperson atau si CEO-nya. Makanya kata kerjanya itu mengikuti si singular. Hitungannya single. Satu orang. Satu subjek. Next, the words and phrases each one, either, neither, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, somebody, someone, and no one are singular and require a singular verb. Berarti kata-kata atau frase yang menggunakan each one, either, neither, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, somebody, someone, and no one itu membutuhkan kata kerja singular. Contohnya, example here. Each of the participants was willing to be recorded. Jadi karena menggunakan each, maka kata kerjanya itu menggunakan kata kerja yang singular, yaitu was willing. Was yang digunakan, bukan were. Kalimat di sini adalah kalimat dalam bentuk tenses past continuous tense. Makanya di situ was willing to be recorded. Right now we still talk about understand and learn about subject and verb agreement. The next part is uncountable noun. Take a singular verb. Jadi kata benda yang tidak bisa dihitung itu mengikuti kata kerja yang singular. Ingat, kata kerja singular di sini maksudnya kalau seandainya kalimatnya dalam bentuk ada kata kerjanya verb ing, biasanya mengikuti to be-nya itu ke singular. Tapi kalau seandainya tidak menggunakan kata kerja, biasanya diikuti oleh to be. Is, am, are, was, were. Kalau kalimat pasif biasanya juga diikuti oleh to be dan kata kerja ketiga. Jadi kita juga harus paham tentang tenses.
dalam kalimat tersebut. Barulah kita tahu apa kata kerja singularnya, tergantung dari tensesnya. So like here example, the research I found on the topic was limited. Di sini kan the research itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka kata kerjanya harus dalam bentuk singular. Kalimatnya dalam bentuk past tense. That's why we use was limited. Next, some countable nouns in English such as earnings, goods, odds, surroundings, proceeds, contents, and valuables only have a plural form and take a plural verb. Jadi kata-kata kata benda yang bisa dihitung ini seperti earnings, goods, odds, surrounding, proceeds, contents, and valuable ini biasanya diikuti kata kerja plural kalau bertemu dengan kata-kata benda ini. So example, the proceeds from the sale go to support the homeless population in the city. Jadi karena menggunakan proceeds, maka kata kerjanya harus dalam bentuk plural verb, go. Kalimat di sini menggunakan present tense, tensesnya simple present tense. The next part, G. In sentences beginning with there is or there are, the subject follows the verb. Since there is not the subject, the verb agrees with what follows the verb. Jadi, kalau kalimatnya dimulai dengan there is dan there are, subjeknya itu mengikuti kata kerjanya. Karena tidak ada subjek, kalau seandainya ada there is dan there are, maka kata kerjanya itu akan mengikuti kalimatnya. Tapi biasanya kebanyakan kalimat there is dan there are ini menjelaskan tentang jumlah dari subjeknya. Akan tetapi terkadang ada yang menggunakan kata kerja mengikutinya. So here is the example. There are many factors affecting teacher retention. Karena factors itu lebih dari satu, makanya di situ there are many factors affecting teachers' retention. And then the last about subject and verb agreement. Collective nouns are words that imply more than one person but are considered singular and take a singular verb. Some example are group, team, committee, family, and class. Oke, ada yang disebut dengan collective noun. Biasanya kata-katanya itu lebih dari satu orang. Contohnya seperti group. Grup itu kan terdiri dari beberapa orang. Tim, committee, keluarga, family, and class. Akan tetapi karena hitungannya adalah kolektifnya, misalnya satu grup, a group. Jadi dia menjadi kata kerjanya itu menggunakan singular verb. So let's see the example. Example, the group meets every week. Di sini kita bisa lihat kalau grupnya itu satu, the group. Maka kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja singular, bukan orangnya yang dihitung tapi grupnya. So I think that's about subject and verb agreement. Now we will continue to the second part. Second, understand and learn about phrase, clause, dependent and independent clause, noun clause, adjective clause, and
possessive sentence like compound and complex sentence. So we will start from the first one, understanding clauses. A clause is comprised of at least one subject and one verb. There are two types of clauses, the independent clause and the dependent clause. Oke, sekarang kita akan memahami apa itu klausa. Klausa itu terdiri dari setidaknya satu subjek dan satu kata kerja. Ada dua jenis klausa yang akan kita lihat di sini. Klausa bebas dan klausa terikat, atau the independent clause and the dependent clause. So let's see what is the independent clause. Independent clause makes a statement or asks a question that can act as a complete sentence. Jadi klausa independen ini membuat pernyataan atau mengajukan pertanyaan yang dapat bertindak sebagai kalimat lengkap. Jadi biasanya tidak membutuhkan kalimat tambahan, kata tambahan. Example, the dog barks. Di sini kalimatnya itu sudah kalimat yang lengkap, a complete sentence. Tidak perlu ada tambahan lain pun, kalimat ini sudah menjadi kalimat yang lengkap. Makanya dia disebut independent clause. Next, dependent clause. A dependent clause cannot act as a complete sentence because it begins with a subordinating word such as when, because, if, whoever, etc. Kalau dependent clause itu klausanya tidak dapat bertindak sebagai kalimat lengkap karena dia biasanya dimulai dengan kata-kata seperti when, because, if, whoever. So let's see the example. Example, when the dog barks. Jadi kalimat ini belum lengkap karena harus ada yang menyambung kalimat ini. When the dog barks, ketika anjingnya menggonggong. Jadi kenapa ketika itu? Jadi harus ada kalimat tambahannya agar menjadi kalimat yang lengkap. So that's the dependent clause. Now we're gonna continue about noun clause. A noun clause can be defined as a dependent clause that acts as a noun. A noun clause cannot stand alone as a sentence because it cannot express a complete thought. Noun phrases generally begin with words such as how, that, what, whatever, when, where, whether, which, whichever, who, whoever, whom, whomever, and why, like a noun. A noun clause can function as the subject, object, or the complement. Jadi kalau noun clause ini dapat didefinisikan sebagai dependent clause yang tidak bisa bertindak sebagai sebuah kata benda. So a noun clause cannot stand alone as a sentence because it cannot express a complete thought, katanya. Jadi kata bendanya itu tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu kalimat karena dia tidak menyampaikan pemikiran yang lengkap.
Dan noun phrase-nya biasanya dimulai dengan kata-kata yang seperti di contoh seperti how, that, dan bisa dilihat sendiri. Dan noun clause ini bisa berfungsi sebagai subjek, objek, ataupun complement. So let's see here the example. Noun clause as the subject. What my friend did was unbelievable. Jadi noun clause-nya itu adalah what my friend did. Jadi dia sebagai subjek. Kalau seandainya klausanya ini tidak disambungkan dengan was unbelievable, kalimatnya itu menjadi kalimat yang tidak lengkap. Maka dari itu kalau noun clause ini dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada sambungannya. Kalau di sini noun clause-nya itu sebagai subjek. Let's see noun clause as the object. I didn't know that he could sing so well. Di sini noun clause-nya itu sebagai objeknya. Jadi ingat kalau noun clause itu biasanya ada kata penghubung seperti what and then that. Itu ada kata penghubungnya. Next, noun clause as the object of a preposition. We are not responsible for what they did. Di sini kan dia sebagai objek dari preposition. Prepositionnya di situ adalah for. Gunanya itu di sini dia sebagai preposition, perangkai dari kalimatnya itu sendiri. The last noun clause as the subject complement. Whichever option you choose is fine with us. Di sini subjeknya itu adalah clause subjek sebagai komplement, subjek pelengkap dari kalimat tersebut. I think that's about noun clause. Now we are going to continue about adjective clause. Adjective clause. An adjective clause can be defined as a dependent clause that acts as an adjective. Jadi adjective clause ini bisa didefinisikan sebagai sebuah klausa dependent yang bertindak sebagai adjective, kata sifat. Since adjective clauses play the role of adjective, they can modify or describe a noun or pronoun. Jadi karena adjective clause ini peranannya itu sebagai adjective, jadi mereka bisa memodify atau menggambarkan nounnya, kata bendanya, ataupun pronounnya. An adjective noun commences with a relative pronoun, that, which, who, whose, whom, or relative adverb when, where, or why. Adjective noun biasanya dimulai dengan relative pronoun seperti that, which, who, whose, whom, ataupun relative adverb seperti when, where, or why. Since they begin with relative pronouns, adjective clauses, also known as relative clauses. Jadi karena katanya selalu dimulai dengan relative pronouns, adjective clause ini juga dikenal sebagai relative clause. And then it's important to note that adjective clause that add non-essential information to the noun are set off from the main clause by commas. Sometimes the adjective clause that add essential information or not. Jadi kita juga harus memperhatikan
bahwa klausa adjective clause ini biasanya menambahkan informasi yang non esensial ke kata bendanya itu, yang di set menjadi klausa utama dan memberikan pembatas seperti koma, dan terkadang juga tidak menggunakan koma, tergantung dari si kalimatnya. So we'll see example here. The first, this apple tree which was planted my grandmother is 100 years old. Jadi adjective clause-nya itu adalah yang digaris bawahi, yang dimulai dari which. Karena biasanya adjective clause ini selalu menggunakan relative pronoun atau relative adverb yang seperti saya jelaskan tadi. Dan adjective clause ini menjelaskan dari si apple tree-nya itu, dari subjeknya itu yang dimaksud apa. Kan this apple tree which was planted my grandmother, yang ditanam oleh nenek buyut saya, berarti dia menjelaskan tentang apelnya itu. Kemudian barulah berumur 100 tahun. Dia menjelaskan kata bendanya, which is about apple tree. Next example, the old man who lives there went on holiday. Jadi seperti yang saya bilang tadi, biasanya diikuti oleh relative pronoun. Yang di contoh kedua ini, itu kata relatifnya itu adalah who lives there. Live di sini menjelaskan tentang si old man, si subjeknya ini, si nounnya itu. So itulah kegunaan dari adjective clause itu untuk menjelaskan tentang nounnya, memberi informasi lebih tentang si nounnya itu sendiri. So that's the adjective clause. Now we'll continue about the compound sentence and complex sentence. A compound sentence is made of two independent clauses joined by a coordinating conjunction like for, and, nor, but, or, yet, or, so, and a comma, or by a semicolon alone. Jadi compound sentence itu biasanya dibuat dari dua independent clausa yang dihubungkan dengan conjunction seperti for, and, nor, but, or, yet, ataupun bisa dihubungkan dengan koma atau semicolon. Example, contohnya di sini, the pirate captain lost her treasure map, but she still found the buried treasure. Jadi ada dua independent clause di sini. Yang pertama itu ada the pirate captain lost her treasure, yang kedua treasure map, yang kedua itu ada she still found the buried treasure. Jadi dua independent clause kemudian digabungkan menggunakan conjunctionnya itu, di situ ada but. That is compound sentence. Sekarang kita akan continue about the complex sentence. A complex sentence combines a dependent clause with an independent clause. When the dependent clause is placed before the independent clause, the two clauses are divided by a comma, otherwise no punctuation is necessary. Jadi kalau complex sentence itu menggabungkan dependent clause dengan independent clause. Ketika dependent clause-nya itu ditempatkan sebelum independent clause, dua klausanya itu dibagi atau dipisahkan oleh koma. So itu yang biasanya dibuat untuk the complex sentence. So now let's see the example. The example,
Because the soup was too cold, I warmed it in the microwave. Jadi di sini klausanya itu dipisahkan dengan tanda koma. Klausa pertama because the soup itu adalah dependent clause. I warm it in the microwave itu adalah the independent clause. Jadi ada dua klausa yang berbeda menjadi satu kalimat, itu kita sebut complex sentence. Kalau tadi compound sentence dua independent klausa, kalau di complex sentence ada dependent dan independent clause. That's the difference of the sentences. Now let's continue about the third strategy. The third, understand and learn about part of speech. So part of speech is important to know. If we don't know about this, so it will be difficult to answer the question about structure. Jadi part of speech ini penting. Kalau kita tidak tahu part of speech ini, akan susah untuk menjawab structure yang benar. So let's start from the first one. Verb. You have to know what is verb. The verb, the function is action or state. Action di sini maksudnya adalah suatu tindakan ataupun suatu yang menyatakan. Example words: to be, have, do, like, work, sing, can, must. Let's see the sentence. English Club is a website. I like English Club. Kalau seandainya kata kerja yang biasanya kita tahu itu kata kerja adalah tindakan atau pernyataan seperti like. Di kalimat pertama, kenapa is a website itu kata kerja? Kalau dalam bahasa Inggris, kalau tidak ada kata kerja di dalam kalimatnya itu, kata kerjanya adalah to be ditambah kata benda atau kata sifat atau kata penghubung lainnya. Jadi itu disebut kata kerja. Next, noun. Noun is the function, thing or person, thing. Jadi di sini kalau benda atau orang itu kita sebut noun. Example words: pen, dog, work, music, town, London, teacher, John. Example sentences: this is my dog, he lives in my house, we live in London. Jadi contohnya di situ kata bendanya ada dog, ada house, dan ada London. Adjective. Adjective function describe a noun. Kegunaan dari adjective itu adalah menjelaskan kata bendanya dari si nounnya, menjelaskan, menggambarkan si kata bendanya. Example words like good, big, red, well, interesting. Example sentences: my dogs are big, I like big dogs. Jadi big ini menjelaskan tentang anjingnya, nounnya itu anjingnya. Determiner limits the function, limits or determines a noun. Biasanya determinant ini membatasi atau menentukan sebuah kata benda. Biasanya contoh katanya itu example words like an, the, to, some, many, itu adalah determinernya. Example: I have 2 dogs and some rabbits. Jadi determiner ini yang membuat kita tahu benda itu ada berapa atau benda itu sudah kita ketahui atau tidak. Like that.
And then adverb. Adverb, the function, describe a verb, adjective, or adverb. Biasanya adverb ini menjelaskan tentang kata kerjanya, kata sifatnya, dan biasanya kalimatnya itu kata sifat yang ditambah ly, tapi tidak semua kalimat adverb begitu, ada juga yang tidak. So like example, quickly, silently, well, badly, very, really, itu adalah adverb. Example, my dog eats quickly when he is very hungry. He eats really quickly. Jadi quickly di sini menjelaskan cara makannya. Jadi kalau tadi adjektif menjelaskan tentang bendanya, kalau adverb menjelaskan kata kerjanya. Okay, the next we are going to talk about pronoun. Pronoun, the function, replaces a noun. Jadi pronoun itu menggantikan kata benda. Contohnya, example words here like I, you, he, she, some, and others. Example sentences like Tara is Indian, she is beautiful. Jadi she di kalimat kedua itu menjelaskan si Taranya itu. Berarti kan dia menggantikan kata dari Taranya. Jadi kita sebut itu pronoun. Next, preposition. The function or jobs links a noun to another word. Jadi dia menghubungkan kata benda ke kata yang lainnya. Example words like to, at, after, on, but. Example sentences, we went to school on Monday. Jadi kalimat to dan on-nya itu adalah preposition, kata yang menghubungkan noun-nya ke kalimat yang lain. Next, conjunction. The function and the job joins clauses or sentences or words. Example words, and, but, when. Jadi kalau conjunction dia menghubungkan klausa atau kalimat atau kata-kata dan dihubungkan dengan kalimat seperti and, but, when, tapi yang dihubungkannya itu adalah klausa ataupun kalimat atau kata-kata. Contoh, I like dogs and I like cats. Jadi di situ ada dua klausa yang dihubungkan oleh conjunction ini. Next, I like cats and dogs. I like dogs but I don't like cats. Itu contohnya. Jadi ada kata conjunctionnya and dan but. Interjection, function or job. Short exclamation, sometimes inserted into a sentence. Jadi kalau interjection ini adalah kata seru dalam bahasa Inggris. So there are some example words like oh, ouch, hi, well. So example sentences, ouch, that hurts. Hi, how are you? Well, I don't know. Jadi kata-kata contoh dari interjection itu atau kata serunya itu seperti ouch, hi, dan well di contoh ini. Alright, this is the last part that I'm going to talk in this video. Understand and learn about irregular verb. Most verbs have a past tense and past participle ed, like worked, played, listened, but many of most frequent verbs are irregular. Jadi kata kerja itu biasanya kalau misalnya kata past tense-nya ditambah ed, partisipalnya juga ditambah ed. Kata kerja kedua dan ketiganya. Tapi kalau irregular verb itu adalah kata kerja yang berubah tidak menambahkan
ed. Maka dari itu kita harus mengingat kata-kata ini. Harus dihafalkan kalau ini. Makanya saya kasih beberapa list kata irregular verb, atau mungkin bisa juga dilihat di dictionary, your dictionary, you can find this irregular verbs. So like be, to be, dari best formnya be, is, mr, itu past tense-nya itu was dan were, past participle-nya been. Begin, began, begun. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Build, built, built. Choose, chose, chosen. Come, came, come. Next, and then send, sent, sent. Sat, sat, sat. Sit, sat, sat. Speak, spoke, spoken. Span, span, span. Stand, stood, stood. Take, took, taken. Teach, taught, taught. Tell, told, told. Think, thought, thought. Understand, understood, understood. Jadi ini adalah beberapa contoh dari irregular verb, and then you can find more. Tapi kalau untuk irregular verb kita harus menghafalkannya. That's my suggestion. So I will give another strategy in my next video. Please watch my next video. Hopefully you can understand. Let me know if you have a question about my video or suggestion about my video. Thank you. See you in my next video.